Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mamarriz zaman. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka dalam pelaksanaan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi kita semuanya yang telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Hubbul Huda. Baiklah Bapak-bapak sekalian, marilah kita sama-sama buka pertemuan pada kajian kita kali ini dengan sama-sama kita baca suratul Fatihah dengan harapan yang pertama, semoga Allah senantiasa menetapkan keimanan, ketakwaan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan anak-anak dan cucu yang soleh-solehah, berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kedua orang tuanya, dan kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa agama dan bangsa. Kita doakan juga saudara kita, tetangga, teman, sahabat kita yang dalam keadaan sakit, baik berbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Semoga Allah SWT angkat penyakitnya sehat walafiat seperti sedia kala, sehingga dapat menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dan kita doakan juga untuk anak-anak dan cucu kita yang dalam keadaan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam menuntut ilmunya, kelak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniya wa likulinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-babus sabi'u fi sujudis sahwi wat tilawah. Bab ketujuh tentang sujud sahwi dan sujud tilawah. Wa fihi faslani, di dalam bab ini dibahas ada dua bagian. Al-faslul awwalu fi asbabi sujudis sahwi. Pasal pertama atau bagian pertama tentang sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi. Ada keterangan udhifa ila sahwi li'annahu min sababihi. Disandarkan penamaan sujud ini dengan sujud sahwi karena ada kelupaan atau sebab karena kelupaan. Sahwi itu artinya bisa juga artinya lupa atau lalai, tapi lebih cenderung yaitu lupa. Ya, lupa. Di sini disebutkan kama anna syakka wa talbis asy-syaitani min asbabihi aidon. Seperti ragu-ragu dan juga adanya gangguan setan, itu yang menjadikan sebab juga kita terkadang lupa jumlah rakaatnya, ya lupa ada mungkin bacaan sholawatnya atau bacaan tahiyatnya. Nah ini di sini juga wal kalamu fi bayani asbab sujud wa hikamuhu wa adaduhu wa makanuhu wa hikmatuhu
wa hikmatuhu. Disebutkan dalam keterangan ini juga akan nanti dibahas tentang sebab-sebab sujud, hikmahnya, jumlah sujudnya berapa, dan tempat sujudnya di mana. Dan di sini juga dijelaskan wasbabus sujudi sahwi hiya asyaqu wa tarku tasyahhudil awwali wassalami sahwan qabla tamami shalah wa mutlaqun ziyadatun aw nuqsu aw nuqsun sunnatun aw naqasa sunnatan. Ini disebutkan di sini, dijelaskan kembali bahwa sebab-sebab sujud sahwi itu pertama asyaqu, ragu-ragu, ya, tiadanya pilihan yang dapat memantapkan di dalam ketetapan hatinya tentang jumlah rakaat, gitu. Jadi at-taraddudu, ya, fala rajhani bainahuma. Jadi adanya keraguan-raguan sehingga tidak ada pilihan yang mantap yang bisa dipilih, ya, karena ragu-ragu tadi. Ya. Atau di sini juga disebutkan watarkut tasyahhudil awal, meninggalkan tasyahud awal, duduk tahiyat tasyahud awal. Nah, di sini juga wassalamu juga lupa mengucapkan salam juga sama. Sahwan qabla tamam, lupa sebelum sempurnanya sholat. Atau ada yang adanya penambahan secara mutlak atau pengurangan di dalam sholat. Nah, kita masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitanu falabasa alaihi. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian, ya, apabila mendirikan sholat, terus kemudian datang setan mengganggu, mengacaukan orang tersebut di dalam sholatnya, labasa bi fatahatin ay khalatu alaihi wa syakkakahu fi sholatihi. Kata-kata labasa yaitu berfathah semuanya, labasa itu maknanya adalah adanya campur tangannya setan untuk mengganggu sehingga kita ragu-ragu di dalam sholat, ya, hatta la yadri, sehingga orang tersebut tidak mengetahui kam sholat, berapa rakaat dia sudah sholat. Fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajdataini. Apabila dia mendapatkan hal itu, atau salah satu di antara kalian mendapatkan hal itu, hendaklah dia melakukan sujud 2 kali, ya. Wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk. Jadi hendaklah melakukan sujud 2 kali sujud, yaitu disebut dengan sujud sahwi. Ini hadis yang pertama. Jadi ada kata al, ya, alif lam atau lamul amri. Di sini ada lamul amri. Asalnya kan yasjudu, fi'il mudhari', kemudian ditambah dengan lamul amri, lam perintah. Maka menunjukkan ini menurut ulama Hanafi atau Abu Hanifah, mazhab Hanifah, maka hukum pelaksanaan sujud sahwi ini wajib. Nah, di sini nanti kita akan bisa ini. Wa qawluhu falyasjud bila bil amri fihi wa ma ba'dahu.
Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu fal yasjud dengan menggunakan lam amr, lam perintah. Dua hadis, yang pertama nanti tadi udah, nanti yang keduanya juga menggunakan lamul amr. Fayufidu wujubu sujudi sahwi wa alaihi al-Hanafiyah. Maka mazhab ulama Hanafi dan Abu Hanifah tentunya ya menghukuminya sujud sahwi itu hukumnya wajib. Ya, fayusamul musolli bitarkihi wala tubtilu wala tabtulu sholatuhu. Dan kalau seorang yang sholat itu meninggalkan sujud sahwi, menurut ulama Hanafi itu dia berdosa. Nah, tapi tidak membatalkan sholatnya. Jadi sholatnya tidak batal. Wa qala jumhur ulama fikih, jumhur ulama hadis juga, innahu sunnatun. Ya, hukumnya dianggap sebagai sunnah. Ya. Illa minal ma'mumi fa innahu yajibu alaihi taba'an li imami. Kecuali bagi makmum, maka hukumnya menjadi wajib untuk mengikuti imam kalau ada kesalahan di dalam jumlah rakaat. Ya, di sini dianggap apa? Wajib di sini adalah wajib mengikuti imam. Ada satu hadis yang berbunyi innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Hanya saja nanti ada banyak perbedaan pendapat. Kalau dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu para ulama berbeda pendapat tentang gerakan atau perkataan apa saja, atau gerakan apakah itu gerakannya, atau apa karena lupa saja, apa karena yang lainnya, keraguan-raguan. Nah, apakah itu hanya berlaku pada rukun sholat, apakah itu berlaku pada hukum yang sunnah-sunnahnya? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa kalau yang terjadi pada rukun sholat maka harus diulang. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, cukup hanya ditambah kekurangannya, misalnya jumlah rakaat. Ya. Nah, ini ada tadi perbedaan pendapat para ulama. Kita lanjutkan lagi, rawahul khamsatu. Nah, di sini posisi sujud sahwi itu dilakukan dalam keadaan duduk. Ya, dalam keadaan duduk. Nah, ini kalau dilihat ya, ini dalam keadaan duduk kan duduk. Jadi pelaksanaannya kan tergantung apa di dalam sholat sebelum salam, apakah di luar sholat. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'i atau Imam Syafi'i mengatakan sebelum salam. Jadi sebelum salam. Sebelum salam dia harus lakukan. Tapi kalau ulama Malik atau Imam Malik, jika terkait dengan masalah gerakan sholat, maka itu dilakukan di luar salam, gitu. Misalnya jumlahnya terdiri kurang, ya, kata 3 maghrib, Aisyah katakan 4 rakaat, ya kan? Dia baru 3 rakaat, kemudian salam, terus baru ingat, maka dia harus menambah 1 rakaat. Nah, di sini perbedaan para ulama tentang apakah membaca tasahud lagi apa tidak. Gitu. Nah, untuk Imam Malik mengatakan baca tasahud lalu mengucapkan salam.
Nah, kalau untuk yang lainnya Imam Syafi'i mengatakan tidak, cukup menambah kekurangannya lalu melakukan sujud sahwi sebanyak 2 sujud, kemudian duduk langsung mengucapkan salam, tidak membaca tasawuf lagi. Nah, ini perbedaan para ulama. Ya, silakan. Karena jumhur ulama mengatakan adalah hukumnya sunnah, maka tidak apa-apa. Gitu. Berbeda kalau dia itu berpendapat sesuai dengan pendapatnya ulama mazhab Hanafi, maka dia dianggap berdosa. Gitu aja. Tapi sholat yang dilakukan tetap sah. Gitu. Nah, silakan. Apa itu? Oh ya, ada. Yang paling sederhana jika tidak bisa baca yang sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah, cukup baca tasbih saja ketika sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Tapi yang diajarkan ada juga bacaan subhana man la yanamu wa la yasbu. Di subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhana maha suci, man ya, yaitu Allah siapanya, man la yanamu, Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, kalau itu nggak bisa, cukup tasbih saja. Tasbih dalam arti pada saat sujud itu yang dibaca pada saat sholat. Subhana rabbiyal a'la. Itu. Baik, selanjutnya nanti biar nanti ketemu yang lainnya ya. Wazada Abu Dawud qabla taslim. Jadi ada satu hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud, ada tambahannya selain jalisun, posisi sujud itu sujud sahwi itu dalam keadaan duduk, yaitu dia dilakukan sebelum salam. Nah ini, jadi sebelum salam. Hukumnya sunnah bagi jumhur ulama, wajib bagi ulama Hanafi. An Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan Abi Hurairah nih. Nah, sekarang sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Ya, hadis yang diterima oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Idza syakka ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu fi sholatihi, ragu-ragu jumlah rakaatnya di dalam sholatnya, falam yadri, hampir mirip redaksinya dengan yang hadis pertama, dan dia tidak mengetahui kam sholat, berapa dia jumlah rakaatnya. Cuman di sini ditambah, kalau tadi nggak ada kata salasan, di sini ada kata salasan. Sholat salatan am arba'an. Nah, dia ragu-ragu, dia tidak mengetahui berapa jumlah rakaatnya, apakah 3 atau 4. Falyatrahis syakka, maka hendaklah keraguan-raguannya itu dihilangkan. Ya. Falyabni, hendaklah tetap menetapkan hatinya. Ya, orang yang sholat ini menetapkan hatinya. Mastaikona, apa yang dia yakini. Nah, di sini ada penjelasannya. Wa huwa guna as-salasu fayukti bi raqatin rabi'atan man al-syaqi. Jadi kalau 3 rakaat ya, dengan 4 rakaat, ragu nih 3 apa 4, maka dia harus menetapkan yang lebih kecil, yaitu jumlahnya 3. Nah di sini wa huwa guna as-salasu, hendaklah di sini ditetapkan 3.
Ya, lalu orang tersebut fayu'ti bi raka'atin, mendatangkan ya satu rakaat lagi untuk rakaat yang keempat. Walaupun memang jumlahnya sudah 4 misalnya, ya kan? Jadi 5. Nah, tetap dia harus memilih yang lebih kecil, ya. Nah, mendatangkan untuk rakaat yang berikutnya, yang keempat, itu tujuannya untuk menghilangkan keraguan itu, ya. Tsumma yasjudu, tapi tidak lantas begitu saja selesai salam gitu. Harus ya di sini disunahkan ya bagi jumhur ulama ya yasjud atau yasjudu ya. Boleh dibaca yasjud, boleh dibaca yasjudu. Kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum salam. Qabla ayyusallima, menggunakan fi'il. Kalau tadi menggunakan masdar qabla taslim atau kata benda. Kalau ini menggunakan fi'il atau kata kerja verb. Jadi qabla ayyusallima. Ya sebenarnya sih masdar dari masdar fi'il ya. Masdarnya berupa fi'il ya, sebelum dia mengucapkan salam. Fa in kana shalla khamsan. Ternyata dia sholat ternyata menjadi 5 rakaat. Ya, kan dia kata tadi kan dia ragu 3 apa 4. Ternyata dia ya, kemudian wah saya tadi sholat 5 rakaat nih. Sholat khamsan fil waqi pada ya. Kenyataannya dia ya, fil waqi, kenyataannya dia melakukan sholat malah jadi 5 rakaat. Syafa'na lahu sholatahu, maka sesungguhnya syafa' di sini ada penjelasannya, ay suyirat sajdatus sahwi sholatahu syaf'an, maka 2 kali sujud sahwi itu adalah dalam rangka itu menggenapkan sholatnya itu. Nah, itu untuk menggenapkan sholatnya itu digenapi. Wa illa kanata idlalan syaiton. Ya, itu dalam rangka untuk menggenapkan. Nah, artinya menggenapkan, menghilangkan keraguan tadi. Ya, kalau kelebihan juga ya itu juga ada tujuan lain selain itu, yaitu untuk mengejek atau menghinakan syaitan dengan melakukan sujud sebanyak 5 kali. Ini alasan mengapa 5 gitu. Berarti karena kan setan ini kan juga termasuk anak buahnya iblis. Ya, kita tahu iblis ini adalah makhluk Allah dari bangsa jin. Ya, dari bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Tidak mau sujud kepada Adam lantaran dia sombong. Ya kan? Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya, sujudlah kalian hai para malaikat kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan, ya, sebagai sujud penghormatan. Maka sesungguhnya ini untuk karena setan telah mengganggu sehingga membuat dia menjadi ragu-ragu jumlah rakaatnya. Wa in kana sholat itmaman li arba'in kana tatargiman. Oh, di sana penjelasannya, Pak. Jika dia misalnya sholat sempurna, ternyata dia melakukan, pada kenyataannya dia melakukan 4 rakaat, itu targiman. Targiman ini jawaban tadi penjelasannya. Targiman itu sama dengan idlalan, yang untuk mengejek setan maksudnya. Nah, kalau 5 itu di sini alasannya ya hadis ini tujuannya untuk menggenapi sholat tersebut. Tetapi kalau 4
sempurna, maka sungguhnya itu untuk menghinakan setan atau sebagai mengejek setan, idlalan, merendahkan setan. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud wa Ahmad. Ini diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad. Jadi ini hadis sahih ya. Silakan aja. Kalau bisa. Kita lupa nih 3 atau 4 rakaat, terus kita ingatnya sebelum tahiyat. Ini kan pas kita tahiyat bisa 4 sebelum tahiyat akhir kita ingat 3 atau 4. Berarti langsung nambah, jadi nggak perlu tahiyat nambah lagi 1 rakaat. Iya. Jadi harus ditetapkan yang sedikit. Nah, jadi ya. Ya oke. Kalau ingatnya pas kita sudah tahiyat akhir, ini ragunya nih lagi tahiyat akhir, 3 4 itu disunahkannya langsung sujud sahwi atau nambah 1 rakaat lagi? Nambah dulu baru sujud. Ya, kalau melihat teks hadis ini, jadi nambah dulu baru kemudian sujud sahwi. Jadi sujud sahwi dilakukan. Tapi kalau ingatnya nanti di luar, lain lagi. Ya, kalau ingatnya di luar, maka kita tambah sama juga. Tambah dulu, baru kemudian kita sujud sahwi. Saya pernah dengar gitu. Iya, ada. Katanya kalau kurang rakaatnya itu sujud sahwinya sebelum salam. Ya. Kalau lebih setelah salam. Sebenarnya kayak gitu. Iya, betul. Tidak menambah rakaat, jadi setelah tahiyat akhir. Kalau dia ragu ini kurang, dia sujud sahwi 2 Langsung. ya. Tapi kalau dia lebih, dia setelah salat sujud sahwi. Mau maksudnya? Iya, nggak apa-apa. Ini ada perbedaan pendapat para ulama tentang pelaksanaan dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu disebutkan. Ya, ada ulama yang dengan konsep jamak dan tarjih. Jadi ada yang mengapa di sini. Jadi kalau ya itu ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Nah, ini posisi sujud sahwi pendapat ulama. Kelompok mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum mengucapkan salam selamanya. Kemudian yang kedua, kelompok mazhab Hanafi menyatakan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam selamanya. Kemudian ketiga, kelompok mazhab Maliki membedakan. Jika dilakukan karena ada pengurangan dalam sholat, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Adapun karena ada penambahan, maka dilakukan sudah salam. Nah, itu pelaksanaannya ya. Nah, kemudian Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa sujud sahwi dilakukan, Rasulullah pernah melakukan sebelum salam. Rasulullah juga pernah melakukan sesudah salam. Tapi kebanyakan ulama mazhab Hambali melakukannya sebelum salam. Nah, kalau ulama Az-Zahiri ya, mengatakan sujud sahwi tidak dilakukan kecuali pada 5 kesempatan. Disebutkan di sini ada. Nah, ini di sini ya, pada 5 kesempatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Adapun menyangkut sesuatu yang fardu maka harus menggantinya. Jika menyangkut sesuatu yang sunnah maka tidak apa-apa baginya. Nah, ini kan terkait penambahan rakaat itu ya. Kalau terkait masalah itu saya memang belum mendapatkan. Mungkin ada yang berpendapat berbeda seperti itu. Tapi kalau sesuai dengan hadis yang ada di sini, maka tetap ya dia harus menambah 1. Ya, tetapnya. Tapi ini kita belum sampai kepada yang lain, baru 2 hadis ini. Belum sampai yang lain ini. Ya, nanti insya Allah mungkin ada ya pendapat daripada para ulama. Ini juga sebenarnya banyak, nanti silakan bisa dibaca itu di
Dalam kitab Bidayatul Mujtahid juga ada. Baik. Itu ada kan ada beberapa pendapat ragu-ragu pendapat itu ada beberapa pendapat itu mending diulang aja gitu. Itu diulang. Soalnya diulang lagi. Oh gitu. Iya iya. Maka disinilah ada satu hadis yang mengatakan ya, hilangkan keraguan gitu ya, untuk mengambil yang yakin gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian keraguan itu membuat kita menjadi was-was. Jadi oleh karena itu kita harus tetap menetapkan dalam hati, harus memilih gitu. Pilihlah salah satu. Kalau kita pengennya Syafi'i, ya kita pakai Syafi'i gitu. Ya kalau kita mau pakai misalnya Hanafi, ya berarti kita ini. Sekarang udah jalan gitu. Tadi ini lah, itu kita 3, 4 lagi masalah lagi gitu. Itu nggak masalah. Nah itu yang namanya tajdidu sholat, ya, memperbaharui sholat yang tadi rusak, gitu, mengulang kembali. Sedangkan mengulang sholat itu boleh. Kita mengulang sholat berjamaah saja boleh. Misalnya kita sudah sholat di sini berjamaah, ya, dengan yang lainnya. Pulang, istri kita belum sholat, minta jadi imam. Boleh kita menjadi imam untuk keluarga kita. Tapi niat kita bukan wajib lagi, menjadi sunnah. Itu hukumnya. Jadi begitu. Ya. Kalau waktu yang awal, tapi ingatnya setelah sholat itu gimana? Tahiyat awal nggak dibaca. Tapi ingatnya setelah selesai sholat. Nah, kalau terkait Imam Malik, ya, itu tidak mengapa, tidak melakukan sujud kalau itu. Tapi kan itu sebagian ada yang mengatakan tahiyat awal itu rukun, ada juga yang mengatakan itu sunnah, ya kan, ada yang nggak dibaca sunnah. Ya kalau itu tetap saja lakukan aja sujud sahwi saja, tidak perlu dibaca lagi. Nah itu bisa kita milih Imam Malik. Ya. Imam Malik itu melakukannya kalau di salah ya, waduh lupa nih, ya udah langsung sujud sahwi, setelah itu baca tahiyat. Menurut Imam Malik seperti itu. Jadi gitu, sujud sahwi 2 kali, lalu kemudian baca tahiyat itu sampai tahiyat akhir, baru kemudian salam. Itu menurut mazhab Maliki atau Malik. Nah terkait tadi Bapak juga itu saya juga kata dari mazhab Malik tadi dari kelas itu ada, ya ada. Karena fikih ya, al-fikhu al-fahmu lughatan. Fikih secara bahasa adalah maksudnya al-fahmu, pemahaman. Maka suatu keniscayaan terjadi perbedaan di dalam memahami beberapa hadis para ulama, sehingga terjadi perbedaan di antara para mazhab atau para ulama, terutama ulama yang bukan mazhab, ulama menyikapi daripada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Berarti sujud sahwi itu diperuntukkan pada saat sholat sendirian, karena kalau berjamaah kita rakaat itu pasti akan menegur di belakang itu. Tapi di sini ada satu, di sini ada ya, Rasulullah pernah melakukan dan pernah lupa juga. Dia tidak melakukan duduk tahiyat awal, dia langsung berdiri. Nah di sini ada hadisnya Pak. Bukan yang menegur kalau berjamaah yang berjamaah. Ya, jadi makmum. Jadi untungnya jadi imam karena di belakang banyak orang, sehingga kesalahan apapun yang terjadi pada imam maka dibetulkan oleh makmumnya. Tapi ada sekali waktu saya pernah jadi imam. Ini kalau imamnya sholat asar kan nggak bunyi tuh. Rakaat pertama kan diam semua kan sir. Itu yang agak kadang-kadang suka lupa itu. Nah saya lupa. Begitu saya mau berdiri begini, saya ragu nih. Saya pengen nunggu nih, makmum
enggak subhanallah enggak ya, subhanallah enggak ya. Kok nggak ada yang ngomong? Saya berdiri langsung jebret. Udah itu saya sholat sampai terakhir. Paling saya nengok, perasaan saya 5 tadi itu. Iya Pak, loh kenapa nggak subhanallah? Aduh gimana sih Pak? Akhirnya saya sujud sahwi. Cukup sujud sahwi saja karena kelebihan 5 rakaat, ya kelebihan. Ya itu. Maka sebaiknya makmum ini perlu juga memahami hal-hal yang terkait dengan sholat berjamaah, sehingga kita saling inilah. Kadang imam itu kacau, ya labasa alaihi syaiton. Jadi dikacaukan oleh setan dengan bacaan yang kadang-kadang tiba-tiba hilang. Bisa juga itu. Ada bacaan yang tiba-tiba hilang, kok nggak kena gitu ya. Dibetulin nama ini nggak kena lagi, dibetulin nama itu nggak kena juga. Udah langsung aja baca kul ya ayyuhal kafirun atau kulhu. Udah langsung itu aja. Nah itu memang posisi menjadi imam ini memang agak berat, ya kan? Karena al imamu dominum bil makmum. Imam itu menjamin semua makmum. Maka sesungguhnya imam itu tanggung jawabnya berat. Yang dipikul itu berat sekali. Ya, oleh karena itulah maka ada pilihan. Ahlul imam itu ada pilihan. Ada ya syarat itu macam-macam sih para ulama. Yang kalau disebutkan dalam hadis yang lebih tua, ya lebih tua dalam apanya nanti lagi banyak. Ada yang lebih tua. Ada yang bilang ahlul ilmi wa ahlul Quran. Ya. Ada yang mengutamakan ahlul Quran. Karena orang dulu, para sahabat, dia itu ahlul Quran, dia hafiz Quran. Tapi para sahabat dulu, kalau menghafal Al-Quran, dia belum pindah dari hafalannya sebelum dia menguasai semua ayat yang dia hafal. Sehingga dia pasti juga ahli fikih, mengetahui tentang seluk-beluk itu. Nah, ada yang mengatakan gitu. Maka, ya, ada juga yang mengatakan, ya ahli fikih. Karena ahli fikih atau punya ilmunya yang berkaitan dengan sholat berjamaah, dia yang mengetahui. Maka dia yang lebih utama. Nah, bagaimana kalau sama? Nah, nanti ada urut-urutannya itu. Ya, nah ini terkait dengan itu ya, menjadi imam. Silakan. Kalau berjamaah ada kesalahan itu yang sujud sahwi itu imamnya aja? Tidak. Makmum harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, gitu. Hanya saja memang terkait ada satu amalan yang perbedaan pendapatnya terkait dengan bacaan kunut. Nah ini juga Imam Syafi'i menganggap itu sebagai sunnah di dalam sholat. Tetapi Imam Malik menganggapnya sebagai nadhab atau anjuran saja. Maka jika lupa baca kunut, menurut Imam Malik tidak perlu melakukan sujud sahwi. Tapi kalau Imam Syafi'i jika lupa kunut di dalam subuh nih, sholat kunut subuh, ya sholat kunut subuh, maka harus disunahkan, kan hukumnya sunnah, ya disunahkan melakukan sujud sahwi. Tapi kalau tidak pun juga tidak apa-apa karena hukumnya sunnah. Imam Syafi'i mengatakan juga itu sunnah. Hanya Imam Hanafi yang mengatakan itu wajib, gitu. Jadi tidak boleh meninggalkan sujud sahwi. Saya kira itu banyak perbedaan pendapat ini sebenarnya ya kita tergantung mau meyakini yang mana. Kalau diri kita ini kebanyakan kita memegang pahamnya Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Jadi hukumnya berarti sujud sahwi itu sunnah, dan Syafi'i mengatakan dilakukannya di dalam sujud selamanya. Jadi kalau lupa ya sudah, tidak melakukan sujud sahwi lagi. Tapi kalau ingatnya itu ya ada. Nah kalau Imam Ahmad Hambali itu
Karena mereka mengatakan ada kalanya Nabi melakukan di dalam, ada kalanya Nabi melakukan juga di luar. Maka boleh juga di luar maupun di dalam, tergantung rupanya gitu. Ada yang kata gitu. Baik, terkait dengan ini ada satu kejadian yang Rasulullah pernah melakukan itu kesalahannya. Ini disebutkan Abdullah bin Buhainah, dari Abdullah bin Buhainah, hadis ini yang terkenal ini. Inna Rasulullah SAW qoma minas nataini minad-duhri lam yajlis bainahuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW ya qoma minas nataini minad-duhri, di rakaat kedua dia malah berdiri, ya. Lam yajlis bainahuma, tidak duduk untuk melakukan tahiyat awal. Nah ini 5 ya. Ai litasyahudil awali wa dzalika litashri', ya, untuk membaca tasyahud awal. Nah, sebenarnya lupanya Nabi itu sebenarnya tujuannya untuk menetapkan hukum. Nah, bagaimana posisinya? Falamma qada sholatahu, ketika Rasulullah selesai melaksanakan sholatnya, ya, sajadah ini. Tentunya kan Rasulullah dalam keadaan berjamaah, ya kan, ya, berjamaah, yaitu dalam keadaan dia jadi imam, ya. Nah, di sini dikatakan setelah selesai melakukan selesai sholatnya, ya, falamma qada sholatahu sajadataini tsumma sallama. Oh, ini berarti di sebelum salam. Jadi sholatnya maksudnya sebelum salam beliau melakukan sujud sebanyak 2 kali. Pada dalika wasajadakumul langsung aku maka ada manusia minal julus. Kemudian setelah itu beliau setelah itu orang-orang di belakangnya para makmum mengikutinya. Ya, wasajadakumul nasu aku maka ada manusia minal julus. Karena Rasulullah lupa dari duduk tadi. Tapi di sini tidak ada menambahkan daripada duduk tahiyat itu. Nah, ini hadis ini menunjukkan, ini ada penjelasannya di sini. Makna hadis anna tarkat tasyahudil awal amdan aw sahwan, ya, yujbiru sujudus sahwi. Ya, dari hadis ini maka ditetapkanlah hukum fikihnya bahwa meninggalkan tasahud awal baik sengaja maupun lupa, ya, harus melakukan sujud sahwi. Nah, tidak perlu kemudian duduk gitu, ya. Nanti ada penjelasan yang lainnya. Ya, apabila dia, ya, idza stawa qoma fi iqamah, idza qoma, ya, idza stawa fi iqamah, atau ketika dia sudah lurus berdirinya, tegak gitu, ya, maka tidak perlu duduk kembali. Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan boleh duduk kembali. Yang dimaksud duduk di sini ada duduk nanti di rakaat yang ketiga. Ada juga yang mengatakan dilarang duduk kalau sudah sempurna berdirinya, karena melihat hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Ada yang mengatakan kalau duduk lagi maka sholatnya menjadi batal. Tapi ada juga yang berpendapat kalau duduk lagi sholatnya tidak batal. Nah, ini. Nah, kebanyakan yang jumhur ulama sesuai dengan hadis ini, maka dikatakan kalau seandainya duduk kembali, ya, itu menjadi batal sholatnya. Oleh karena itu tidak usah, ya, duduk kembali kalau sudah sempurna berdirinya. Nah, ada hadis lain, ya, kalau nggak saya, yang menguatkan tentang itu. Ya, nah ini yang keduanya, ini
Idza qamal imamu fir rakaataini, apabila imam itu berdiri pada rakaat kedua, ya, fa in dzakara, kemudian dia ingat qabla ayastawiya, sebelum dia lurus tegak, masih belum tegak lurus, ya, qaim falyajlis, maka hendaklah duduk. Nah, ini hadis yang menguatkan tadi. Fa in istawa qa'iman fala yajlis. Tapi kalau udah tegak lurus berdirinya, maka jangan duduk. Akan tetapi wa yasjudu sajdatai sahwi, hendaklah dia lakukanlah sujud sahwi sebanyak 2 kali. Jadi sujud sahwi itu kenapa nanya untuk mekanismenya biar menguatkan. ya. Setelah kita tahiyat atau akhir, terus ingat nih kita sujud sahwi 2 kali. Sekali pertama terus duduk di antara sujud baca doa yang biasa, terus sujud sahwi lagi, sekali lagi, habis itu tahiyat akhir lagi baca. Atau langsung sama? Langsung ada 2 pendapat. Ya, ada 2 pendapat. Yang pendapat sebagian mengatakan langsung salam. Ya, pendapat yang kedua, kalau itu dilakukan itu Imam Malik, kalau dilakukan di luar salam, maka hendaknya menggunakan tahiyat. Nah, gitu, membaca tahiyat akhir kalau di luar salam. Tapi ada juga yang mengatakan walaupun di luar maupun di dalam salat tetap tidak menambah bacaan tahiyat lagi. Jadi setelah sujud sahwi kedua, duduk Langsung salam. Itu. Apa yang dibaca pada saat duduk di antara 2 sujud sahwi? Nah, satu pendapat ulama mengatakan cukup diam saja. Satu pendapat lagi, bacalah seperti apa yang dilakukan pada saat ya duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfani. Kita mohon ampun lah karena kita salah. Itu. Baru kemudian sujud kembali. Nah, jadi itu ulama kayaknya banyak kan menetapkan, ya sepakat gitu ya, banyak yang jumhur ulama ya terutama ya, itu mengatakan bukan, tapi ada juga yang mengatakan itu mengatakan tidak membaca tahiyat lagi, langsung salam. Gitu. Hanya ulama Maliki saja yang berbeda pendapat, jika dilakukan di luar salam hendaknya membaca tahiyat sekali lagi. Jadi tahiyatnya 2 kali berarti. Baru ya. Iya. Setelah salam, di luar salam berarti ya, setelah salam. Ya. Gitu. Baik, ini tentang sebab dan juga tentang pelaksanaan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi sih sudah kita insya Allah bisa kita lakukan. Hanya saja menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, sekaligus juga ternyata ada hadis-hadisnya. Dahulu pernah juga terjadi, bukan saja Nabi, sahabat juga pernah. Bahkan ada juga seorang sahabat yang sengaja untuk berdiri. Ya, ada itu. Nanti ada sahabat, saya lupa Nabi itu ada. Memang sengaja karena dalam rangka untuk memberikan pengajaran kepada sahabat yang lainnya. Jadi sahabat itu sengaja. Makanya tadi ada pernyataan di dalam kitab ini, baik sengaja maupun tidak sengaja lakukanlah sujud sahwi. Nah, itu pernah terjadi di sini dulu kalau nggak salah sama Ustaz Fatoni ya, kita kebingungan gitu lah. Tapi alhamdulillah kita tahu. Yang benar kalau Ustaz Fatoni seharusnya, yang lainnya harusnya batal semua itu. Tapi Ustaz Fatoni yang ngalah, akhirnya imam yang ngalah, duduk. Nah itu, iya, sudah berdiri sempurna. Subhanallah, subhanallah. Kalau nggak salah Ustaz Fatoni udah ngasih gini, enggak? Oh diam aja. Dulu pernah Ustaz Didi pernah juga. Oh iya. Subhanallah terus, tapi tadi lanjutkan. Nah, setelah selesai sholat baru ngasih info. Ya. Sudah berdiri sempurna, ngikutin makmum harus gitu.
imam gitu. Iya, betul. Jangan duduk lagi, jangan Iya. memaksakan gitu. Iya. Dulu sahabat dan juga ada yang sengaja. Kalau itu mungkin udah terlupa ya kali. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada yang salah mungkin dari diri saya sendiri yang dhaif ini, dan kalau ada yang benar itu adalah dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.